Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, anak-anakku, siswa kelas 10 dan kelas 11. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa pada kegiatan amaliyah Ramadan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 15 Semarang. Kali ini Pak Agung akan menyampaikan tausiah ringkas kultum berkaitan dengan situasi terakhir kegiatan amaliyah Ramadan ini diselenggarakan, dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala qadarullah kita sedang ditakdirkan untuk mengalami pandemi COVID-19. Anak-anakku, jamaah kegiatan amaliyah Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi ini memang bagi sebagian orang, mungkin di antara kita juga, menimbulkan perasaan bosan. Apalagi kita tahu, Pak Agung tahu, semuanya paham, kalian sudah lebih dari sebulan berada di rumah dengan kegiatan pembelajaran daring dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran yang lain. Ada satu tema menarik yang Pak Agung akan sampaikan kali ini, yaitu bagaimana melawan COVID-19 dengan berpikir dan bersikap positif. Anak-anakku yang berbahagia, sebenarnya apa urgensinya? Orang sering mengatakan, gimana tuh Pak Agung, berpikir positif yang bagaimana? Kami ini sudah bosan. Kami tidak bisa belajar dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman, kemudian bertatap muka dengan Bapak Ibu guru untuk kegiatan-kegiatan yang rutin di pembelajaran. Bagaimana ini mengatasinya? Apa yang harus kami lakukan? Ya. Anak-anak yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang tadi Pak Agung bacakan di mukadimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah dan Anas bin Malik. Keduanya adalah pembantu Rasulullah SAW. Pak Agung baca kembali. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah SAW. Ani nabiyyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba illa akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya Pak Agung bacakan. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, keduanya adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Nah, kebaikan yang seperti apa dalam situasi yang seperti ini? Seperti yang kalian merasa bahwa kalian sudah mulai merasa bosan di rumah dengan rutinitas keseharian yang monoton seperti itu, sepertinya nggak bisa pergi kemana-mana,
jauh, tidak bisa ngumpul-ngumpul lagi dengan teman-teman. Maka sungguh sabda Rasulullah SAW ini tepat kita terapkan. Ada cara berpikir yang positif, ada sikap positif yang harus kita lakukan. Apa diantaranya? Disabdakan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Bahkan Rasulullah mengatakan kalian itu tidak beriman. Kalau apa? Hingga kalian mencintai saudara-saudara kalian itu seperti mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana mencintai saudara-saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri? Keselamatan mereka, keselamatan kawan-kawan kita, keselamatan orang-orang di sekitar kita dalam kondisi yang pandemi semacam ini akan bergantung juga sebagian pada sikap dan cara berpikir kita menghadapi penyebaran virus corona ini. Maka tepat anjuran pemerintah. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa. Sampai pada Dinas Pendidikan Provinsi sudah ada ketentuan. Sekolah pun sudah ada anjuran. Pemerintah Kota Semarang, lingkungan juga sudah banyak mengemukakan anjuran-anjuran atau yang dinamakan dengan protokol-protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Apa yang pokok? Apa yang inti? 1, keluar rumah bermasker. Masker itu tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Orang lain melindungi kita, kita melindungi orang lain. Nah, ini sebagai satu bentuk tadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini satu bentuk kita mencintai sahabat kita, mencintai saudara kita, mencintai keluarga kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tidak hanya membantu pencegahan penularan COVID-19 bagi diri kita, tetapi juga orang lain. Sudah pasti ini bisa kita lakukan dengan disiplin kalau kita ini mempunyai modal berpikir positif dan bertindak positif. Berpikir positif saja masih kurang kalau belum ada tindakan. Kalau belum ada tindakan belum lengkap. Contoh misalnya, ya aku paham kita harus pakai masker kemana kita pergi, paham. Tapi masker itu kan tidak beli. Karena sekarang langka masker. Akhirnya keluarlah kumpul-kumpul dengan teman-teman tanpa pakai masker misalnya. Ini berpikirnya sudah positif, belum direalisasikan dengan tindakan positif. 1. Yang kedua, social distancing atau physical distancing. Jaga jarak. Bahkan Kementerian Agama sudah mengeluarkan semacam petunjuk atau protap bagaimana jika sholat berjamaah itu tetap dilaksanakan. Jamaah pakai hand sanitizer, masjid disterilisasi katakan, disemproti dengan desinfektan, jarak soft direnggangkan. Tujuannya apa? Ya, sudah barang tentu ini mendidik kita untuk memenuhi apa anjuran Rasulullah SAW, mencintai saudara kita, keluarga kita, mencintai diri kita sendiri, ya, dengan berpikir dan berperilaku positif.
Nah, anak-anakku yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak perlu melakukan upaya-upaya gimana Pak Agung, saya harus menjadi relawan. Oke, kalau itu bisa dilakukan itu bagus. Tetapi yang penting bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita. Ingat anak-anak, ada kewajiban kita orang-orang muslim untuk apa? Untuk berdakwah. Setiap di antara kita punya kewajiban itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berpikir positif dengan mengingatkan teman-teman kita yang tidak memenuhi protokol pencegahan penularan COVID. Tentu mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, adik kita, bapak ibu kita, keluarga. Setelah itu kemudian kalau kita menjumpai kawan kita tidak memenuhi protokol itu, diingatkan, dibantu mereka untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan itu. Nah, kalau semua muslim pelajar seperti kalian itu berkontribusi seperti itu, maka insya Allah pandemi COVID-19 ini segera akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya memang pada pandemi ini ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai positif, ada sikap-sikap positif yang harus kita kembalikan ke dalam, masuk ke wilayah agama, agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridha, dan dengan itu insya Allah COVID-19 akan segera diangkat. Anak-anak yang berbahagia, Pak Agung berpesan, ikuti petunjuk pemerintah, dengarkan nasihat para ulama, katakan hal yang benar kepada siapapun, kepada saudara-saudara kita. Maka dengan berpikir, bertindak secara positif, kita lawan corona ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dengan cara mencintai saudara kita, saudara muslim, seperti mencintai diri kita sendiri. Yang terakhir, jangan lupa pesan Pak Agung, baik-baik di rumah, eratkan aktivitas kegiatan di rumah untuk mengeratkan kembali silaturahim dengan anggota keluarga yang pada hari-hari biasa berkurang karena kalian sampai sore harus di rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.